Halo. Oke, di video ini saya akan membahas sebuah topik yaitu clustering teks dengan menggunakan algoritma K-means. Kita akan melihat bagaimana kita bisa memanfaatkan teknik machine learning ini untuk menyederhanakan kumpulan informasi yang besar menjadi lebih mudah dipahami. Buat yang belum familiar, apa sih clustering itu? Nah, clustering adalah metode pengelompokan data tanpa tabel. Clustering membantu kita mengelompokkan teks atau dokumen menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesamaan. Misalnya, mengelompokkan berita berdasarkan topik. K-means berfungsi untuk mengelompokkan data ke dalam klaster berdasarkan jarak antar data, biasanya menggunakan Euclidean distance. Algoritma K-means dimulai dengan menentukan jumlah kelompok atau klaster yang diinginkan, lalu memilih titik pusat atau sentroid secara acak dan mengelompokkannya ke sentroid terdekat. Nah, gambar ini menjelaskan konsep dasar dari algoritma K-means. Proses dimulai dengan menentukan jumlah kelompok atau klaster yang diinginkan. Kemudian, setiap data akan dihitung jaraknya ke setiap sentroid, dan data tersebut akan dikelompokkan ke dalam klaster yang sentroidnya paling dekat. Di sini bisa kita lihat ya, bahwa ada 3 klaster yang dipilih. Sebelum kita ke studi kasus, saya akan menjelaskan dulu library apa saja yang kita butuhkan dalam topik kali ini. Yang pertama, ada TF-IDF Vectorizer. Library ini mengubah teks menjadi vektor angka dengan bobot kata, sehingga data teks kita bisa diproses lebih lanjut. Jadi, setiap kata dalam teks akan dikonversi menjadi angka berdasarkan seberapa penting kata tersebut. Yang kedua, kita ada K-means. Algoritma ini akan membantu kita mengelompokkan teks ke dalam beberapa kelompok atau klaster. K-means akan mencari pola-pola kemiripan di antara teks-teks kita dan mengelompokkannya berdasarkan kesamaan tersebut. Selanjutnya, kita gunakan PCA atau Principal Component Analysis. Library ini berfungsi untuk mengurangi dimensi data, sehingga kita bisa memvisualisasikan hasil pengelompokan dengan lebih mudah. Ini sangat berguna saat kita ingin melihat pola pengelompokan dalam bentuk grafik. Kemudian ada Matplotlib pyplot. Library ini memungkinkan kita untuk membuat visualisasi hasil clusteringnya. Dengan Matplotlib, kita bisa menggambarkan hasil pengelompokan dalam grafik, sehingga kita bisa melihat kelompok-kelompok data yang terbentuk. Terakhir, kita punya Stopword Remover Factory. Fungsi ini akan membantu kita membersihkan teks dari kata-kata yang umum atau kurang penting, seperti di, dan, atau ke. Dengan menghapus stop words ini, data teks kita akan jadi lebih bersih dan fokus pada kata-kata yang lebih relevan. Oke, itu saja penjelasan tentang clustering dan K-means. Sekarang kita langsung saja ke studi kasusnya. Oke, di sini saya menggunakan Google Colab ya. Studi kasus kali ini saya akan membahas tentang artikel berita. Kita mulai dengan menginstal Sastrawi, yang akan membantu kita memproses teks bahasa Indonesia dengan lebih baik. Di sini kita run dulu. Oke, di sini sudah terinstall ya, sudah sukses. Lalu kita lanjutkan dengan mengimpor library yang kita perlukan. Di sini kita ketikkan saja. Lalu kita lanjutkan dengan datasetnya. Ini contoh datasetnya berupa beberapa artikel dengan topik yang berbeda-beda. Artikel ini yang akan kita kelompokkan berdasarkan kesamaan topiknya. Di sini kita running dulu. Oke, sebelum clustering, teks harus diubah dulu menjadi vektor numerik. Yang pertama, kita mulai dengan mempersiapkan teks. Stopword Remover Factory digunakan untuk menghapus kata-kata yang umum tadi ya, seperti dan, di, ke, yang, pokoknya yang tidak membawa makna penting dalam teks. Lalu, di sini kita gunakan TF-IDF Vectorizer-nya untuk mengonversi teks menjadi angka berdasarkan bobot kata yang dihitung dengan menggunakan metode TF-IDF ini. Yang ini ya.
Parameter stop word sama dengan stop word ini untuk mengatur agar stop word yang kita buat sebelumnya dikeluarkan dalam proses pemetaan, sehingga vektor-vektor yang dihasilkan lebih fokus pada kata-kata kuncinya saja. Sudah, lalu kita running lagi. Dan untuk menampilkan hasilnya, kita running yang ini. Nah, kita sudah bisa lihat hasilnya ya. Hasil TF-IDF ini ditampilkan dalam bentuk array di sini. Setiap angka menunjukkan bobot seberapa pentingnya kata itu dalam artikel. Nilai yang lebih besar berarti kata tersebut lebih penting atau lebih relevan. Oke, selanjutnya kita membuat model comments. Dalam contoh ini, saya menetapkan jumlah klasternya sebanyak 2 ya. Di sini K sama dengan 2. Ini jika kita running, dia akan menampilkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Di sini kita juga menggunakan parameter n cluster sama dengan K, yang artinya model ini akan membagi data kita ke dalam 2 cluster. Selain itu, kita juga menetapkan random state-nya ya, agar hasil yang kita dapatkan selalu konsisten setiap kali kita menjalankan kode ini. Lalu setelah model selesai dilatih, kita bisa mendapatkan hasilnya dengan atribut labels ini ya teman-teman, yang ini. Di sini kita running lagi. Ini untuk menampilkannya, kita running lagi. Nah, di sini hasilnya menunjukkan ya, bahwa ada beberapa artikel masuk ke dalam klaster 0 dan beberapa lainnya masuk ke dalam klaster 1. Setelah kita melakukan clustering pada dokumen, langkah berikutnya adalah menganalisis hasil clustering tersebut. Salah satu cara untuk memahami karakteristik dari setiap cluster adalah dengan melihat kata-kata yang paling mewakili di setiap cluster. Ini yang disebut dengan centroids. Pertama, kita mengambil centroid dari model comments menggunakan atribut centroid sama dengan model cluster centers yang ini. Kemudian, kita juga mengambil daftar semua kata yang ada dengan menggunakan atribut yang ini. Selanjutnya, kita juga menggunakan fungsi arcsort untuk mengurutkan kata-kata berdasarkan kontribusinya. Di sini, saya mengambil 10 kata teratas yang paling mewakili di setiap klasternya. Langsung saja kita running, dan di sini kita bisa lihat hasilnya ya, kelihatan kata-kata apa saja yang paling mewakili di klaster 0 dan di klaster 1. Kita lihat di klaster 0 ini, kata-kata yang sering muncul itu tim, kemenangan, saham, teknologi, sepak bola, yang menunjukkan bahwa dokumen-dokumen di klaster ini kemungkinan besar berkaitan dengan topik olahraga, bisnis yang terkait dengan teknologi. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan gambaran umum mengenai tema dari setiap klaster hanya dengan melihat kata-kata yang paling sering muncul di dalamnya. Langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah memvisualisasikan hasil clustering yang sudah kita peroleh sebelumnya. Karena data yang kita gunakan ini memiliki banyak fitur, jadi visualisasinya akan lebih sulit jika kita tidak mengurangi dimensinya terlebih dahulu. Disinilah kita menggunakan PCA atau Principal Component Analysis yang berguna untuk mengurangi dimensi data dengan cara memproyeksikannya ke dalam komponen-komponen utama. Di sini, kita menetapkan n komponen sama dengan 2, yang berarti kita akan mereduksi data kita menjadi 2 dimensi. Selanjutnya, kita menerapkan transformasi PCA pada fitur TF-IDF yang sudah kita buat. Kita buat di bagian ini ya, X PCA sama dengan PCA ini. Setelah itu kita running dulu. Oke, ini yang terakhir ya. Setelah kita mereduksi datanya dalam 2 dimensi, kita bisa langsung memplot hasilnya. Pada plot ini kita menggunakan scatter dari matplotlib ya, untuk menampilkan titik-titik data di dalam ruangan 2 dimensi.
Lalu di sini kita juga menggunakan parameter C sama dengan labels untuk memberikan warna pada setiap titik sesuai dengan klaster yang sudah ditentukan oleh model Cummins. Lalu ini CMap berfungsi untuk memberikan gradasi warna agar lebih jelas. Pada sumbu X dan Y, kita menambahkan label komponen 1 dan komponen 2 untuk menunjukkan bahwa ini adalah dua komponen utama hasil dari PCA. Yang ini. Lalu kita running. Ya, jadi ini hasil visualisasinya. Dari visualisasi ini kita bisa melihat bagaimana artikel-artikel ini dikelompokkan ke dalam klaster yang berbeda. Artikel yang berasal dari klaster yang sama akan lebih dekat satu sama lain, sedangkan artikel di klaster yang berbeda akan terlihat terpisah. Jadi, inilah cara kita menggunakan algoritma Cummins untuk melakukan clustering pada artikel berita, dan bagaimana kita memvisualisasikan hasilnya menggunakan PCA. Teknik-teknik seperti ini sangat bermanfaat dalam analisis teks, seperti mengelompokkan berita berdasarkan topik atau mengidentifikasi pola dari dokumen yang besar dan macam-macam lainnya. Sudah sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video ini. See you, bye-bye.